Lebih dari 4 tahun Radar Lampung TV berkontribusi dalam program Faperta Berkarya bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Unila. Program ini dinilai layak oleh Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya petani. Karena itu, MURI memberikan penghargaan atas program diseminasi hasil pertanian terlama dan berkesinambungan melalui media televisi. Pemirsa, sudah lebih dari 4 tahun, tepatnya sejak Oktober 2016 yang lalu, Radar Lampung TV dipercaya mengelola program Faperta Berkarya, bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Unila. Program ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat petani di Provinsi Lampung. Karena itu, Museum Rekor Dunia Indonesia menilai layak untuk memberikan penghargaan atas karya dan pengabdian kedua lembaga tersebut. Faperta Berkarya, program ini dikemas dalam bincang bersama narasumber yakni para ahli-ahli ilmu pertanian di Fakultas Pertanian Unila. Setiap episodenya membahas persoalan pertanian dan peternakan, memberikan solusi bagi masalah pertanian di berbagai sektor, tayang setiap Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Radar TV. Program ini cukup mendapat respon dari masyarakat, terbukti banyak petani yang terlibat interaktif di setiap topik pembahasannya. Karena memang program ini membahas tema yang sesuai dengan kebutuhan informasi bagi masyarakat petani. Selain itu, program ini juga menjadi sarana para ilmuwan ahli pertanian untuk mempresentasikan hasil karya dan penelitiannya di bidang pertanian. Bukan hanya memberikan informasi dan teknologi pertanian, tapi juga memberikan solusi bagi persoalan pertanian di berbagai sektor. Penyerahan sertifikat rekor MURI diberikan langsung oleh Yusuf Nadri selaku senior manajer MURI di Aula Fakultas Pertanian Unila Rabu siang kemarin. Selain itu, pada kesempatan tersebut rekor MURI juga diserahkan dalam program Fakultas Pertanian lainnya, yakni Klinik Pertanian Keliling terlama dan berkesinambungan selama 11 tahun. Program ini juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat petani di Provinsi Lampung. Klinik Pertanian Keliling ini memberikan layanan penyuluhan, solusi edukasi, konsultasi, dan informasi teknologi pertanian yang dibutuhkan oleh para petani dalam menjalankan usaha pertanian. Petugas klinik pertanian akan mendatangi suatu wilayah pertanian yang biasanya mengalami masalah. Misalnya, masalah serangan hama, peningkatan produksi pertanian, proses budidaya, dan masalah-masalah pertanian lainnya. Tidak hanya itu saja, layanan konsultasi juga akan senantiasa mendapat respon dari petugas klinik pertanian keliling. Hingga saat ini, pelayanan klinik pertanian keliling Fakultas Pertanian Unila yang telah dimulai sejak tahun 2010 lalu telah dilakukan di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung dengan total kunjungan mencapai 262 desa atau kelurahan di 101 kecamatan yang ada di Provinsi Lampung. Kami ucapkan selamat dan penghargaan kepada Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Universitas Lampung, dan pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil menciptakan 2 rekor yang sangat meyakinkan dan membanggakan. Rekor pertama adalah Fakultas Pertanian yang melakukan klinik pertanian keliling secara berkesinambungan selama 11 tahun. Bukan main. Ya, klinik pertanian keliling saja sudah menakjubkan, tetapi ini secara berkesinambungan selama 11 tahun. Kemudian rekor yang kedua, Fakultas Pertanian yang melakukan diseminasi hasil penelitian secara berkesinambungan selama 4 tahun. Jadi ini pertama Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini melakukan atau mempersembahkan klinik pertanian keliling. Saya yakin yang dimaksud dengan keliling tentu masuk ke desa-desa,
dan ke pelosok-pelosok. Tetapi juga di samping itu melakukan diseminasi dalam arti mempublikasikan hasil penelitian secara berkesinambungan melalui media televisi lokal, yaitu Radar TV Lampung. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat dan penghargaan atas prestasi yang sangat bermanfaat bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Tidak hanya sampai di situ pemirsa, agenda tersebut juga sekaligus penyerahan beasiswa anak petani kepada 100 mahasiswa Unila, 156 mahasiswa Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, dan 169 mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Beasiswa ini diberikan secara simbolis oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Beasiswa ini diberikan kepada anak petani dalam rangka mendukung program pemerintah Provinsi Lampung, yakni program Petani Berjaya. Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengingatkan kepada perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung agar tidak hanya sekedar mencetak lulusan pertanian, tetapi juga mencetak lulusan kontribusi nyata di bidang pertanian, guna meningkatkan kesejahteraan petani Lampung dan menjaga fokus sebagai lokomotif ketahanan pangan. Keinginan dan saya berjanji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kenapa sih ini nggak bisa selesai? Inilah yang mengilhami Kartu Petani Berjaya, bahwa tersedianya benih atau bibit, tersedianya pupuk, peningkatan produksi karena penerapan teknologinya, lalu nilai jualnya menguntungkan petani, yang didukung oleh sisi perbankan. Alhamdulillah, Petrokimia juga sudah mendirikan pabriknya di Lampung. Kalau Pusri tidak perlu karena perjalanannya lebih kurang 3,5 jam sudah sampai di sini. Lalu 5 bank nasional juga mendukung dan mendesak saya agar segera, tetapi saya minta launchingnya di bulan Oktober baru kita akan lakukan. Program Kartu Petani Berjaya ini merupakan program gubernur dan wakil gubernur di bidang pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani yang kita harapkan dapat menuju kesejahteraan. Dan Kartu Petani ini targetnya bukan untuk orang Lampung, targetnya untuk nasional. Dan ini sudah saya sampaikan dan sudah saya laporkan baik kepada Menteri Pertanian, baik kepada Ketua DPR RI maupun Bapak Presiden, karena menurut saya apabila ini terprogram, terpadu, dan ada kesungguhan kita untuk melakukannya, selesai barang ini. Jadi mohon dukungannya pada masa yang akan datang, bahwa Kartu Petani Berjaya dilakukan untuk membantu para petani dalam artian luas. Kenapa saya mohon bantuan? Kalau petani sawah saya kira normatif, tapi ketika dia nelayan, di mana nih? Dan mereka harus dapat. Karena yang saya tahu, petani dan nelayan itu tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Nah, oleh karenanya saya tunggu Fakultas Pertanian untuk kita diskusikan bagaimana kita memberikan bantuan terhadap nelayan yang fungsinya sama, tetapi ketahanan, keamanan, bantuan perkreditan ini bisa berjalan dan bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, saya juga perlu menyampaikan bahwa yang kita bantu kepada petani itu bukan petani yang sudah melakukan tanaman pokoknya. Misalnya petani padi sawah. Perkreditan kita bukan untuk
sawah untuk padi. Tetapi pekerjaan kita adalah untuk bagaimana caranya supaya ada nilai tambah petani. Dia punya padi sawah, dia punya ternak, dia punya pohon-pohon yang dalam waktu singkat seperti sekarang ada produk jaringan dalam posisi 5 tahun bisa panen, tapi harganya kayu itu bisa seimbang dengan harga kayu jati maupun berbuah. Mengapa tidak kita harus berpikir seperti itu? Karena semakin hari petani semakin mengecil, sementara petani tanggung jawabnya semakin besar. Karena selain anak, dia juga sudah punya cucu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya aturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur atas kehadiran, dukungan, dan bantuannya kepada Universitas Lampung. Pada kesempatan ini ada 2 hal penting dan bersejarah bagi Unila. Pertama adalah bantuan beasiswa bagi 100 mahasiswa Fakultas Pertanian yang merupakan anak petani. Itu bukti komitmen beliau terhadap dunia pertanian. Selain itu juga ada beasiswa kepada 156 mahasiswa ITERA, Pak Rektor ITERA. Meskipun teknik, tapi tetap diberi beasiswa oleh Pak Gubernur, anak petani khususnya. Kemudian juga ada 169 beasiswa dari Pak Gubernur untuk mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, Pak Direktur. Yang kedua adalah perolehan 2 rekor muri atas kinerja akademik Unila, dalam hal ini oleh Fakultas Pertanian Unila, atas rekor pertama klinik pertanian keliling terlama dan berkesinambungan selama 11 tahun. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, diseminasi hasil penelitian terlama dan berkesinambungan melalui media televisi selama 4 tahun. Tepuk tangan. Pak Gubernur, kedua event ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam implementasi program unggulan pemerintah Provinsi Lampung, yaitu program Petani Lampung Berjaya. Hal ini menunjukkan bahwa Unila, kalau ada 1000% Pak, 1000%, tapi tidak ada dalam statistik 1000%, yang ada 100%. Jadi Unila 100% mendukung program unggulan Bapak Gubernur. Semoga Provinsi Lampung sukses menjadi lokomotif pembangunan pertanian nasional, karena ini menjadi fokus pemerintah kita. Dan saya laporkan pada Pak Gubernur, hadirin sekalian, atas dasar itu pula bahwa Unila ke depan akan fokus pada ketahanan pangan bersama IPB. Keluarga besar Universitas Lampung, khususnya Fakultas Pertanian, yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Saya sangat terharu atas pencapaian prestasi unggul Unila Fakultas Pertanian yang telah berhasil menciptakan suatu rekor. Saya kira ini bukan ada rekor nasional, tapi rekor dunia atas karya-karya ilmiah di bidang pertanian. Di samping merasa terharu, tentu kami merasa bangga dan berterima kasih kepada Universitas Lampung, khususnya Fakultas Pertanian, yang telah mempersembahkan suatu mahakarya ilmiah di bidang pertanian. Hal ini tentu sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yang kita tahu benar bahwa Sokoguru
negara bangsa Indonesia ini adalah justru pertanian. Maka besar harapan kami rekor dunia yang diciptakan UNILA dalam hal ini khusus oleh Fakultas Pertanian dapat menjadi suatu titik tolak pembangunan yang lebih hebat lagi di bidang pertanian. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan bangga dan hormat terhadap prestasi unggul UNILA. Hidup UNILA. Provinsi Lampung sebagai penyangga ketahanan pangan. Setelah Pulau Jawa, sebagian besar masyarakat di Provinsi Lampung adalah petani. Karena itu, program Petani Berjaya merupakan salah satu visi dari pemerintah Provinsi Lampung. Tentunya dibutuhkan peran serta aktif para perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi pemikiran guna memajukan kesejahteraan petani serta menjaga ketahanan pangan. Bantuan itu tidak mengikat, tapi bagaimana saya punya pertimbangan bahwa masyarakat Lampung ini kan 9,7 juta jiwa. 70% bekerja di sektor pertanian. Jadi petani-petani di Lampung itu sangat banyak. Oleh karena itu ke depan ekonomi kerakyatan kan harus kita bangkitkan. Di desa kita memerlukan orang-orang yang berkemampuan. Nah, oleh karena itu untuk menyemangati itu maka saya bekerja sama dengan perguruan tinggi khususnya UNILA, ITERA dan Polinela agar mahasiswanya kita berikan beasiswa dengan harapan setelah mereka selesai mereka juga tetap akan berbakti kepada wilayahnya masing-masing untuk bersama-sama menyemangati agar ekonomi kerakyatan di wilayahnya itu bisa bangkit karena potensi kita cukup besar. Hampir semua komoditi kita di tingkat nasional bahkan dunia, tetapi hilirisasinya masih membutuhkan. Nah, oleh karena itulah saya membutuhkan masyarakat daerah, desa khususnya mempunyai masyarakat yang berkualitas, terutama di sektor pertanian. Itu harapan saya. Ya, saya ingin yang ke depan bahwa Kartu Petani Berjaya ini kan untuk menyiapkan agar para petani ketika dia akan melakukan tanam, maka ketersediaan benih. Nah, benih ini kita harus ada lokasi yang khusus perbenihan di Provinsi Lampung, sehingga ketika musim tanam benih itu ada. Begitu juga kita membutuhkan dari sisi daya dukung agar lahan itu bisa subur dan produksi bisa meningkat, maka ketersediaan pupuk setiap saat juga ada. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Petrokimia bahwa sudah mendirikan pabriknya di Provinsi Lampung sehingga kebutuhan musim tanam dalam satu tahun 250.000 ton yang harus dihasilkan oleh Petrokimia sudah bisa terpenuhi. Nah, di sisi lain, ketika produksinya meningkat, maka harus menguntungkan petani. Ini makna daripada Kartu Petani Berjaya. Artinya tingkat pasar yang harus kita perhatikan. Saya harus meneruskan kerjasama dengan pemerintah DKI. Karena DKI kebutuhannya 40% itu dari Lampung. Beberapa macam komoditi. Nah, inilah yang akan kita sinergikan ketika daya dukung sarana produksi itu harus tersedia, teknologinya nanti bekerja sama dengan Fakultas Pertanian, produksi meningkat, pasarnya sudah ada, antara lain DKI dan kita juga syukur alhamdulillah bahwa Pelabuhan Panjang sudah menjadi pelabuhan internasional sehingga hilirisasi dari produk-produk pertanian juga akan kita lakukan
sehingga ini akan menjadi harapan bahwa Lampung sebagai lokomotif pertanian Indonesia. Fakultas Pertanian Unila dianggap telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan produksi pertanian, dan mensejahterakan petani dengan program penyuluhan YEMAS dengan klinik pertanian keliling. Fakultas Pertanian juga telah memanfaatkan media televisi, dalam hal ini Radar Lampung TV, dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi para petani di seluruh wilayah Lampung. Karena itu, Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI menganggap kontribusi ini merupakan inspirasi yang bermanfaat untuk ketahanan pangan. Begini, Lampung sebagai penyangga pangan ibu kota di samping Jawa Barat, dan kebetulan masyarakatnya adalah petani, baik petani kebun maupun petani pangan, itu perlu diberdayakan. Itu satu hal yang harus, dan Fakultas Pertanian selama ini sudah berkontribusi secara berkesinambungan di dalam bagaimana memberdayakan petani Lampung. Salah satunya diseminasi hasil penelitian pertanian itu melalui Radar TV. Dan itu berkesinambungan terlama selama 4 tahun ini. Satu hal yang kita perlu hargai, sebuah kerjasama bagaimana mensosialisasikan teknologi pertanian terbaru melalui media yang jangkauannya begitu luas di Lampung untuk petani Lampung. Kenapa dihargai? Ini karena satu hal yang bisa kami catat di MURI ini adalah sesuatu yang superlatif, artinya dalam ini paling lama. Tidak ada sebuah lembaga pertanian misalnya bekerja sama dengan media televisi itu selama berkesinambungan terlama untuk sebuah diseminasi hasil pertanian. Oleh karena itu kami menghargai itu sebagai menginspirasi. Jadi bagaimana memanfaatkan media dengan jangkauan yang begitu luas untuk sebuah hasil penelitian pertanian itu memberdayakan petani. Itu satu. Yang kedua adalah dengan mobil keliling. Dengan mobil keliling di samping teknologi pertanian yang terbaru itu juga disosialisasikan melalui media. Mereka juga turun ke bawah, langsung ke petani, memberi arahan, memberi penyuluhan tentang bagaimana pemilihan bibit misalnya, bagaimana amat tanaman, bagaimana meningkatkan produksi pangan misalnya, turun langsung selama 11 tahun berturut-turut bagian yang kita layak apresiasi. Oleh karena itu kami catat sebagai mudah-mudahan kontribusi kampus terhadap dunia nyata di pertanian atau di dunia lain juga terinspirasi oleh Fakultas Pertanian, baik itu secara keliling maupun secara melalui media televisi. Itu kan saling kerjasama yang saling menentukan, baik kepada yang punya ilmu, teknologi, media maupun petani itu sendiri. Itu yang kami hargai. Terima kasih kepada Radar Televisi karena dengan adanya kerjasama ini kita bisa melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian Fakultas Pertanian, dan tanpa Radar Televisi tentu kita tidak bisa melakukan diseminasi secara berkelanjutan dalam 1 bulan 2 kali dalam 4 tahun. Itu bisa dihitung, sudah sangat luar biasa jumlahnya. Ternyata kerjasama ini hanya Fakultas Pertanian Unila yang melakukannya. Perguruan tinggi yang lain itu belum melakukannya. Dan manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas SDM yang ada di Provinsi Lampung, khususnya bagi para petani, ini sangat luar biasa dan insya Allah ini akan tetap kita laksanakan. Ada beberapa kendala, misalkan tentang jaringan yang mungkin belum bisa mencakup seluruh wilayah Provinsi Lampung, tapi saya yakin kawan-kawan di Radar Televisi ini akan terus melakukan upgrading terhadap layanan tentang penyiarannya. Saya pikir itu yang luar biasa. Terima kasih kepada Radar Televisi
yang telah bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Karena kita secara kontinu dan setiap saat kawan-kawan dosen Fakultas Pertanian itu melakukan penelitian, maka tentu kontennya itu akan terus bertambah dan terus meningkat kualitasnya. Insya Allah itu bisa kita lakukan. Tim Liputan Radar TV melaporkan.